Yang pertama, eh, melakukan query untuk menampilkan jumlah data tamu untuk tanggal sekarang atau hari ini. Jadi cara bacanya gini teman-teman. Di sini saya udah buatkan codingannya seperti ini untuk tanggal sekarang, kemudian kemarin, terus data 1 minggu, kemudian bulan ini, dan keseluruhan. Cara bacanya seperti ini teman-teman. Lakukan koneksi terlebih dahulu ke database, kemudian lakukan query ke database-nya, dan pilih serta hitung datanya dari tabel tamu, di mana tanggalnya seperti tanggal sekarang. Maksudnya tanggal ini, variabel tanggal sekarang ini itu dari sini teman-teman yang kita deklarasikan tadi. Nah, setelah kita deklarasikan, kita panggil di sini teman-teman. Setelah kita lakukan query, maka di sini kami menggunakan function ini MySQL fetch array ini untuk menangkap query-nya tadi teman-teman, agar bisa di-array-kan. Setelah itu ditampung oleh variabel current date. Oke, itu untuk menampilkan data tanggal sekarang atau data hari ini. Makanya jika teman-teman lihat di sini, ini tabelnya sudah saya setting atau sudah kami setting untuk tampil datanya tanggal sekarang atau hari ini. Jadi yang tampil di data statistiknya ya hari ini 2 orang atau 2 tamu. Jadi begitu teman-teman. Lanjut untuk data kemarin. Caranya sama teman-teman. Lakukan koneksi terlebih dahulu, kemudian lakukan query, terus pilih datanya dan hitung juga datanya dari tabel tamu, di mana tanggalnya seperti tanggal kemarin. Ini variabelnya yang kita panggil tanggal kemarin. Jadi kita lihat, jika kita lihat di tanggal di kalender ini teman-teman, nah tanggal kemarin itu ada tanggal 20. Jadi di sini ada 2 orang. Maka kita lihat di tanggal 20 di database-nya. Sorry teman-teman, agak lambat laptop saya teman-teman. Nah, di tanggal 20 di sini ada 2 tamu atau 2 orang yang telah diinputkan datanya teman-teman. Ada yang ini dan yang ini. Dah, berarti sukses ya teman-teman untuk menampilkan data kemarin. Kemudian untuk 1 minggu, cara bacanya seperti ini teman-teman. Lakukan koneksi, kemudian querykan ke database, pilih datanya dan hitung dari tabel tamu, di mana tanggalnya. Nah ini agak berbeda teman-teman. Ini menggunakan kode like, ini kode between, yang mana sini artinya di antara seminggu yang lalu dari tanggal sekarang. Variabel seminggu and variabel sekarang. Artinya cara bacanya dari seminggu lalu hingga tanggal sekarang. Kemudian ditangkap juga oleh function ini, function fetch array ini, kemudian ditampung oleh variabel 1 week. Setelah itu teman-teman, query untuk bulan ini, data bulan ini teman-teman. Nah di sini caranya sama teman-teman, cuman beda dikit-dikit aja, sama seperti yang 1 minggu tadi. Lakukan koneksi, terus query-kan ke database, lalu pilih datanya dan hitung dari tabel tamu,
di mana data yang dipilih atau yang akan ditampilkan seperti tanggal di bulan ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang kan masih bulan 12, teman-teman. Sini datanya dari bulan 12 sampai sini juga bulan 12. Jadi datanya ini ada 14, teman-teman. Maka di sini juga akan tampil bulan ini 14. Ya, berarti tandanya berhasil, teman-teman. Codingan ini berjalan dengan berhasil. Nah, untuk keseluruhan sama juga, lakukan koneksi, kemudian query ke database, lalu pilih datanya dari tabel tamu. Berarti keseluruhannya, teman-teman. Nah, lalu di variabel penampung yang ini tadi, dicetak, teman-teman, menggunakan tag PHP echo, lalu variabelnya dimasukkan, indeksnya di sini dikosongkan, teman-teman. Maka dia tampil seperti ini. Oke. Jadi begitu tadi penjelasan untuk data statistik. Kemudian kita lanjut ke sini, teman-teman, ke tabel data yang telah diinput. Awalnya langkah pertama yaitu kita buat dulu interface tabelnya, yang mana ini tabelnya berasal dari sini, teman-teman. Saya copy paste dari dari tabel ini, teman-teman, tables.html ini. Nah, ini tabel, teman-teman, dari data tables example ini. Saya copy pastikan hingga ke bawah, ke akhir footernya, teman-teman. Nah, hingga ke end footer ini, teman-teman. Karena kenapa end footer? Ini ada komentar end footer ini. Karena di sini dia menggunakan ini header dan footer. Setelah di copy paste, teman-teman, ke halaman admin ini, kemudian didesain sesuai yang dibutuhkan. Karena sini yang dibutuhkan ada tabel row-nya, ada nomor, tanggal, nama tamu, alamat, tujuan, dan nomor HP. Itu untuk yang di tabel head-nya. Ini tabel head ini, teman-teman. Kemudian di footer-nya juga, di foot-nya kita buat juga di tabel foot-nya sama seperti itu. Makanya tampilnya seperti ini, teman-teman. Setelah itu, bagaimana caranya supaya data yang dari database ini, akan tampil di sini, teman-teman. Tapi kita mau tampilnya hanya sesuai data yang diinput pada hari ini atau tanggal sekarang. Nah, caranya seperti itu, teman. Kita akan buatkan query ke database, ya, query pilih data untuk kita tampilkan datanya. Kemudian kita buka dulu tag PHP, kemudian kita deklarasikan tanggalnya, tanggal sekarang, ya, sesuai tanggal server. Kemudian kita lakukan koneksi, lalu querykan ke SQL, lalu pilih datanya dari tabel tamu, di mana tanggal yang dipilih itu berdasarkan tanggal ini, teman-teman, tanggal sekarang. Jadi di sini di database kan ada 14 orang nih, teman-teman, 14 tamu. Lalu kenapa yang tampil di sini hanya dua tamu saja yang di tanggal yang di tanggal 21. Kenapa seperti itu, teman-teman? Nah, di tanggal 21 ada 2 orang ini karena baru saja diinputkan tadi. Karena di sini sudah kita deklarasikan tadi tanggal sekarangnya, lalu kita perintahkan datanya yang dipanggil seperti tanggal sekarang.
Kira-kira seperti itu teman, cara bacanya. Order by ID descending ini, itu berarti penomorannya dilakukan dari besar terkecil. Setelah query dilakukan teman-teman, kemudian dilakukan perulangan menggunakan perulangan while. Jadi query-nya tadi ditangkap oleh function fetch array ini, lalu ditampung oleh variable data, ya, teman-teman. Terus dilakukanlah array datanya tadi di sini, ya ada indeksnya sesuai fieldnya yang di database ya teman-teman, atau yang sesuai di sini ada nama, tanggal, alamat, tujuan, dan nomor HP. Di database seperti itu juga. Makanya di sini di codingannya fieldnya itu yang dicetak, tanggal, nama, alamat, tujuan, dan telepon. Lalu di bawah tabel body ini teman-teman dibuat penutup perulangan while-nya tadi dengan membuka tag PHP lalu ketikkan end while. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk menampilkan data yang dari database kita tampilkan di tabel ini teman-teman. Lalu oh iya teman-teman, saya lupa ngasih taunya. Di sini kenapa ada include header.php dan include footer.php. Jadi awalnya teman-teman dalam perancangan tadi ini yang di header ini teman-teman, codingan yang di header dan yang di footer itu masih satu file di halaman admin ini. Tapi kenapa saya pisahkan antara header dan footernya? Saya keluarkan dari admin ini supaya tidak terlalu rame teman-teman codingannya, biar nggak pusing juga melihatnya. Lalu dibuatlah di sini footer dan headernya. Tapi walaupun begitu teman-teman, tetap saja kita include, maksudnya include sini kita panggil headernya supaya interface-nya tetap berjalan teman-teman. Seperti itu, supaya tampilan tetap seperti ini. Nah apabila tidak dipanggil header dan footernya, maka dia akan rusak teman-teman tampilan websitenya. Oke. Selanjutnya pembuatan ini teman-teman, button rekapitulasi data dan logout ini. Nah ini nanti kita akan buatkan halamannya teman-teman. Halamannya pada codingannya itu file rekapitulasi data. Nah ini teman-teman. Sebelum kita buat ini interface-nya, kita buat terlebih dahulu button-nya teman-teman. Button-nya berarti tadi kita lihat di sini ada pada tabel nah teman-teman ini ya. Di sini kita tidak menggunakan tag button. Kenapa? Karena kita akan membuatkan link halaman yang akan kita tuju. Jadi kita lebih bagus menggunakan tag A. Tag A ini gunanya untuk ya membuat link tadi teman-teman. Jadi apabila kita klik, dia akan pindah ke halaman tujuannya. Nah di sini link tujuannya yaitu halaman rekapitulasi.php. Ya teman-teman, nanti kita akan buat halamannya. Terus kelasnya btn success. Nah btn success ini itu success itu berwarna hijau ini teman-teman. Berarti buttonnya warna hijau. Kemudian ini tag ini adalah tag icon ini teman-teman. Setelah itu logoutnya sama juga, tinggal gantikan ini saja nama filenya yang akan dituju dan tag iconnya teman-teman. Setelah itu pembuatan
interface pada rekapitulasi.php ini teman-teman. Nah, yang pertama itu kita include dulu headernya, karena mau gimana pun di setiap file itu wajib kita includekan header dan footernya teman-teman, terutama yang untuk menampilkan interface seperti tabel, button, itu wajib kita includekan headernya dan footernya. Oke, lanjut. Sini sudah kita buat interface-nya dari div class row ini. Kemudian sama juga ya teman-teman ya, kelasnya ini kelas menggunakan kelas card. Cardnya jenisnya shadow ya. Lalu di sini teksnya, teks pada ini interface halaman rekapitulasi datanya warna biru teman-teman. Kenapa warna biru? Karena sini kita buat jenisnya teksnya primary. Nah, kemudian sini kita buat formnya, form untuk form ini teman-teman ya. Kita buatkan action yang kita kosongkan, metodenya post, kemudian kelasnya text center. Setelah itu nah, buat ini teman-teman, label dari tanggal hingga tanggal. Ini kita buat seperti ini codingan teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, kita menggunakan tag input ya teman-teman untuk membuatkan inputan ini. Ini membuat kotak kecil ini teman-teman, itu menggunakan yang namanya tag input. Nah, tipenya date. Date ini artinya tanggal ya teman-teman. Makanya di sini kita ada fitur tanggalnya, karena tipenya dibuat sini date. Kemudian kelasnya from control, name-nya tanggal 1. Nanti akan saya jelaskan teman-teman ya, itu belakangan dijelaskan. Sama juga yang hingga tanggal, tinggal copy paste dari sini saja teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita buatkan tadi desain interface-nya, kita buatkan button untuk ini teman-teman, menampilkan datanya setelah difilter. Maksudnya difilter di sini kita akan misalnya contoh milih dari tanggal 14 hingga tanggal 20. Nah, ketika kita klik tampilkan ya teman-teman, kita klik button tampilkan ini, maka dia akan timbul atau akan tampil data sesuai yang kita filter atau sesuai yang kita pilih. Nah, bagaimana cara buatnya teman-teman? Kita kembali dulu. Di bawah button ini kita buatkan dulu tabelnya teman-teman. Nah, tabel ini tadi tinggal kita copy pastekan dari ini aja teman-teman. Dari mana tadi? Tabel yang ada di admin, yang di ini teman-teman. Kita tinggal copy pastekan aja dari sini. Ya, karena kita butuhkan tabelnya saja. Jadi ini udah kita butuhkan tabelnya. Ada tabel thead, tr, th. Ini tabel head, tabel row, teman-teman. Kemudian hingga tabel foot ini juga. Lalu bagaimana caranya supaya teman-teman, kita jeda dulu bentar. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Setelah kita buat tadi ini, kita buat untuk filter tanggalnya ini teman-teman, dari tanggal sekian hingga tanggal sekian.
maka langkah selanjutnya ialah kita buatkan query ke SQL ya teman-teman. Ya, bagaimana supaya ketika kita meminta tanggal dari sekian hingga sekian, kita klik tampilkan, maka datanya yang kita minta akan timbul. Nah, mudah saja teman-teman. Caranya seperti ini. Awalnya kita deklarasikan tanggalnya teman-teman. Jadi tanggal yang tanggal 1 ini, ya tanggal 1 dan tanggal 2 ini itu berasal dari name ini teman-teman. Name ini teman-teman. Sini name-nya tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, itu kita deklarasikan. Maksudnya dari tanggal 1 tanggal 2 ini teman-teman, yaitu dari tanggal sekian ke tanggal sekian gitu. Ya, metodenya sini post sesuai dengan yang di sini tadi. Ya, teman-teman, metodenya post. Kemudian ditampung menggunakan variabel tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, setelah itu kita lakukan query-nya ke database, lakukan koneksi, kemudian query-kan ke database-nya. Kemudian pilih datanya dari tabel tamu. Dari tabel tamu, di mana tanggalnya di antara tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, maksudnya tanggal 1 dan tanggal 2 tadi seperti saya bilang tadi, dari tanggal sekian tanggal sekian. Kemudian ditampung oleh variabel tampil. Jadi kira-kira seperti itu cara query-nya teman-teman untuk mengambil datanya. Nah, setelah dilakukan query tadi teman-teman, kemudian ditangkap oleh function fetch array ini, lalu ditampung oleh variabel data. Nah, ini variabel tampilin dari yang tadi teman-teman, data yang udah di-query-kan. Kemudian kita perulangkan di sini, kita perulangkan datanya. Kenapa menggunakan perulangan while teman-teman? Karena kelebihannya dari perulangan while ini, dia perulangannya tidak ada batasnya teman-teman. Ya, jadi dia perulangannya tidak terbatas. Oke, kita perulangkan variabel datanya sesuai dengan fieldnya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi penjelasan yang ini tadi supaya inputannya bisa berjalan dengan baik, ini filternya berjalan dengan baik, maka kita buatkan ini teman-teman, ini value-nya. Kita buatkan value-nya gini cara baca teman-teman. Jika tanggal jika tanggal 1 ini di set ya teman-teman, jika tanggal 1 ini di set, atau bahasanya tidak kosong gitu teman-teman, maka ini tanda tanya ini, maka kita akan menampilkan, maka ditampilkan isi dari tanggal 1 ya, isi dari tanggal yang dipilih, dan tanggal yang ditampilkan adalah tanggal default. Maksudnya tanggal default itu sesuai server. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi, jika tanggal 1 ini di set ya, tanggal 1 ini maksudnya tanggal ini teman-teman, tanggal ini di set, maka tampilkan isi dari tanggal yang dipilih. Makanya ketika dipilih tanggalnya teman-teman, dia akan tampil ya, maka tampilkan dari tanggal yang dipilih, dan data yang ditampilkan, data yang ditampilkan itu sesuai tanggal sekarang atau tanggal default atau sesuai server gitu teman-teman bahasanya. Nah, sama juga tinggal copy paste aja teman-teman untuk tanggal hingga tanggal ini, tinggal copy paste, gantikan aja name-nya tanggal 2 sini. Oke teman-teman,
Kira-kira seperti itu untuk penjelasan rekapitulasi datanya. Mulai dari desain interface-nya, button-nya. Oh iya, ini untuk kembali nih teman-teman, button kembali ini. Ini teman-teman. Ini bedanya dengan apa tadi? Button tampilkan ini teman-teman. Kalau yang tampilkan ini dia menggunakan tag button teman-teman. Ini tag button. Karena dia tidak ini teman-teman, tidak ada link tujuan untuk halaman lain, makanya kita menggunakan tag button. Kemudian yang untuk kembali ini, karena kita apabila kita kembalikan teman-teman, nah dia mengarah ke halaman admin PHP, makanya di situ kita menggunakan yang namanya tag A tadi teman-teman. Dan halaman yang dituju href-nya yaitu admin.php. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan fitur rekapitulasi datanya teman-teman. Selanjutnya, nah misal kita pilih ada dari tanggal 14 hingga tanggal 20, hingga tanggal 20, ya berarti kita minta data dari tanggal 14 di bulan 12 tahun 2021 hingga tanggal 20. Kita klik tampilkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada fitur ya, kelompok kami sudah membuatkan fitur export Excel teman-teman. Yang mana ini sangat bermanfaat apabila si user ingin mencetak datanya teman-teman. Nah, apabila kita cetak, nah ini teman-teman bisa lihat di sini timbul ya teman-teman. Keluar dia berhasil diekspor data Excelnya. Bentar teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Nah data yang kita ekspor tadi ini teman-teman sudah terekspor di sini, masuk langsung ke dalam Microsoft Excel. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman untuk si admin ketika ingin mencetak datanya teman-teman. Ya, ketika si admin membutuhkan hard filenya ya berbentuk kertas, tinggal kita eksporkan saja ke Excelnya lalu dicetak teman-teman. Nah, gimana cara membuat ini teman-teman? Ini bisa kita closekan saja. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini kita closekan teman-teman. Nah, kita ke ini teman-teman. Sini saya dan teman-teman saya sudah membuatkan file export Excel teman-teman. Yang pertama itu kita buka tag PHP dulu untuk pembuatannya. Lalu panggil teman-teman, panggil ini ya, koneksi PHP-nya. Kenapa kita panggil koneksi PHP? Karena kita sini akan melakukan query juga teman-teman. Jadi datanya tadi itu kan akan dicetak, jadi kita harus querykan dulu supaya mengambil datanya. Lalu kita buatkan sini persiapan ekspor Excel. Jadi ini formatnya memang udah dari sananya teman-teman ya, dibuat untuk ekspor Excel. Karena saya pun tinggal copy paste saja untuk fitur ekspor Excel ini. Nah di sini penjelasannya teman-teman. Oke lanjut teman-teman.
Nah, untuk pembuatan ekspor Excel ini, sebelum kita membuat file ekspor Excelnya, kita buat terlebih dahulu buttonnya di file rekapitulasi data tadi teman-teman. Karena tadi kan kita lihat di sini buttonnya ini berada di rekapitulasi data. Jadi caranya ini teman-teman, masuk ke file rekapitulasi data, kemudian scroll ke paling bawah, kita akan buatkan buttonnya. Ya, kita buat text center, diawali dengan text center supaya ini button berada di tengah teman-teman. Kemudian menggunakan tag form untuk actionnya. Ya, actionnya ada export excel.php di sini, metodenya post. Nah, ini kita buatkan seperti ini teman-teman, supaya apa? Supaya sesuai dengan tanggal yang dipilih pada rekapitulasi data. Ya teman-teman. Jadi ketika kita ekspor, dia akan sesuai dengan yang ini teman-teman. Akan sesuai dengan tanggal rekapitulasi data tadi. Oke, di sini value-nya, di dalam value ini bisa teman-teman lihat kenapa dibuat value-nya seperti ini, supaya terutama ini untuk ini teman-teman, untuk simbol add ini, supaya dia agar tidak kosong, agar tidak menimbulkan pesan warning apabila apabila datanya yang akan ditampilkan kosong. Jadi kita menggunakan ini kode add ini teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu tipenya hidden karena datanya berjalan di belakang teman-teman, tidak terlihat. Seperti itu. Lalu kita buatkan buttonnya untuk export Excel. Sini button sukses ya teman-teman, akan berwarna hijau. Kemudian from control, margin topnya 3, lalu name-nya export Excel teman-teman. Seperti itu. Nah, apabila diklik, maka dia akan masuk ke halaman yang namanya export Excel. Nah, langkah pertamanya teman-teman, kita buat dulu, kita buka dulu tag PHP-nya, lalu include-kan koneksinya teman-teman. Kenapa koneksi kita include-kan juga? Karena kita akan melakukan query nanti selanjutnya teman-teman. Kita include-kan koneksi.php, lalu kita lakukan persiapan untuk ekspor Excel. Nah, ini penjelasan ini teman-teman. Ini memang udah dari sananya teman-teman. Udah diciptakan seperti ini oleh programmer dulu untuk cetak ekspor Excelnya teman-teman. Nah, penjelasannya ini teman-teman, kode yang pertama ini memberitahukan gini teman-teman, memberitahukan bahwa jenis konten yang ada di load yaitu dalam bentuk Excel. Ya, jadi jenis kontennya yang akan di load itu dalam bentuk Excel. Maka dari itu ketika datanya diekspor, maka dia akan berbentuk Excel. Ketika diekspor, dia akan berbentuk Excel. Oke. Kemudian, sedangkan yang untuk baris kedua ini teman-teman, maksudnya ini gini teman-teman. Nama file yang sedang diekspor ke bentuk Excel. Ya, itu juga teman-teman. Nama filenya itu berbentuk Excel, ya. Sesuai dengan file name-nya ini. File name-nya yang di di rekapitulasi data. Nah, ini ekspor Excel teman-teman. Jadi kita buat ekspor Excel sini. File name-nya ekspor Excel data pengunjung. Oke teman-teman, itu tadi untuk membuat fitur Excel-nya.
Nah, ini sama juga teman-teman seperti penjelasan query-query datanya tadi. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan lagi teman-teman, karena hanya mengambil data saja ke database. Ya, seperti tadi lakukan koneksi, query, lalu pilih datanya ke tabel tabung tadi. Sesuai tanggal di antara tanggal 1 tanggal 2. Berarti sesuai tanggal yang dipilih. Misalnya dari tanggal 14 atau tanggal 15 ke tanggal seberapa gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk ekspor Excel saya rasa cukup ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan halaman indeks teman-teman. Halaman indeks ini kita kembalikan dulu. Nah, kita lopatkan teman-teman ya. Nah, ini halaman indeksnya teman-teman. Yang termasuk form login ini teman-teman, itu berada di halaman indeks. Jadi ketika web ini diakses, maka dia akan langsung tertuju ke halaman indeks. Ya, teman-teman. Apabila web ini diakses nantinya setelah di hosting, maka si admin ini apabila mencari website-nya teman-teman, dia landing page-nya akan ke indeks terlebih dahulu, bukan langsung ke adminnya teman-teman. Oke, langkah pertamanya teman-teman yaitu buat file baru dulu yang bernama index. Nah, tetap di folder ini, dalam folder ini teman-teman, seperti ini. Buat index seperti itu. Index sudah kita buat sini, index PHP. Kemudian untuk ini, untuk interface-nya teman-teman. Coba dulu. Untuk interface-nya ini teman-teman, itu codingannya seperti ini. Ini dari mana sumbernya? Lagi-lagi kita manfaatkan dari ini teman-teman. Login mana login. Ini teman-teman. Oke. Dari login ini kita tinggal kita copy pastekan aja teman-teman. Copy pastekan, kita blok semua. Teman-teman, kita blok semua ini, lalu kita copy pastekan kemari halaman indeksnya ini. Dah. Nah, apabila kita buka di sini teman-teman ya, kita buka di sini, di mana, di foldernya tadi, folder webnya, htdocs, lalu ke file masternya, login mana login teman-teman. Login ini jika kita buka, open with, kita pakai Google Chrome aja bukanya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini hampir sama ya teman ya, seperti ini kita. Nah, maka dari itu tadi saya bilang copy paste dari ini tadi, file master tadi, codingannya, kemudian tinggal kita desain ulang. Kita desain sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita lihat ada gambar, kemudian ada form inputan untuk kayak email, password atau username atau gitu teman-teman. Kemudian ada button login. Nah, ini gimana cara mendesain seperti ini teman-teman. Ini kita closekan dulu. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita kembali ke halaman file index-nya. Nah, titelnya kita ubah dulu teman-teman. Login admin, terus garis lurus ini sistem informasi, buku tamu, unpub. Ya. Nah, ini teman-teman. Detailnya yang ada di apa ini? Tak barin teman-teman.
Setelah itu oh ya teman-teman, ini library-nya ini harus kita panggil juga teman-teman ya. Assets, vendor, CSS, kemudian JavaScript. Itu harus kita panggilkan library teman-teman, library yang di sini di folder ini. Dalam asset sini kita panggilin teman-teman. Supaya apa? Supaya tetap interface-nya berjalan dengan cantik teman-teman, rapi. Kemudian langkah selanjutnya ya, tadi kita desain dulu, ada logo di sini. Logonya itu ini teman-teman. Ini logonya teman-teman. Ini ada logo kampus kami, logo Unpad.png. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada header ini. Ya, di bawah logonya ada header. Kita pakai header 3, header 4 ini untuk universitasnya. Kemudian header 6 untuk nama jalan ini teman-teman. Oke. Itu untuk di card sebelahnya. Di card satunya ini teman-teman, di bawahnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ini cardnya dari sini sampai ke bawah. Itu ada kelasnya, kelas kolom ya, kolomnya yang ukurannya large, makanya disingkat LG, large. Kemudian teksnya center. Kemudian sini ada tag mark ini teman-teman. Marquee ini itu gunanya untuk ini teman-teman. Di sini kita lihat ada hi admin. Kemudian ada untuk emojinya. Marquee ini gunanya untuk teks berjalan teman-teman. Fitur teks berjalan ini. Style teks berjalan maksudnya. Oke. Lalu kita buat formnya teman-teman. Untuk form ini, nah form login itu kita buatkan formnya. Nah, kelasnya user, actionnya login.php, metodenya post. Oke. Karena actionnya ini login.php, nanti kita akan buatkan filenya login.php teman-teman. Setelah itu kita buat inputnya menggunakan tag input, tipenya text, lalu name-nya username, kelasnya from control, sama juga passwordnya seperti itu teman-teman, tinggal copy paste saja. Lalu di bawahnya ada ini, ada untuk ini remember me nih. Nah, itu codingannya ini teman-teman. Oke. Lalu di bawah form ini ada button login. Ini codingan teman-teman, kita menggunakan tick button sama seperti button-button yang tadi, yang lainnya. Button primary. Primary ini artinya button warna biru teman-teman. Jenisnya button user, button block. Nah, button block ini dia gunanya supaya button agak melengkung teman-teman. Oke, button user ini supaya buttonnya button user supaya buttonnya itu melengkung gini teman-teman. BTN block supaya button ini panjang. Oke. Kemudian tutup tag formnya. Lalu di bawahnya ada ini lagi teman-teman. Ada created by Irsan Saputra, ini nama-namain teman-teman, dan tahunnya. Nah, ini maksudnya di sini menggunakan ini teman-teman ya, tag A, karena di sini jika kita sentuh dia akan berbentuk seperti link. Nah, tapi sini linknya kita kosongkan, tujuannya kita buat tanda pagar karena tanda artinya tidak ada link yang dituju. Lalu sini tahunnya ini teman-teman, 2021 ini kita menggunakan tahun yang sekarang ya, formatnya Y berarti tahun yang sekarang gitu teman-teman. Oke. Itu tadi untuk halaman adminnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa library-nya ini dipanggil ya. Sini saya jelaskan untuk library-nya jangan lupa dipanggil ya, karena tadi setiap library yang ini CSS, image.js, kemudian ada SCSS vendor,
itu semua berada di dalam folder assets. Folder assets. Semua berada di dalam folder asset. Makanya diawali dengan foldernya, nama foldernya dulu. Oke teman-teman, setelah itu kita buat yang terakhir untuk login dan logoutnya. Nah, setiap gini teman-teman, dalam pembuatan login dan logout itu teman-teman, itu sangat erat yang namanya dengan session start, karena ada beberapa session yang akan dibuat nantinya, seperti session ID, session username, session password, session nama pengguna ini. Oke teman-teman. Kemudian jadi kita tidak lupa dan kita buatkan koneksi .php nya teman-teman ya. Ya seperti saya bilang tadi, setiap kita mau melakukan query, setiap kita mau melakukan query, itu pasti ada include koneksi.php nya. Nah di sini di bawahnya ada ini variabel password ini. Nah variabel password ini yaitu password yang sudah kita buat di database. Kenapa di sini kita buatkan function md5? Nah, function md5 ini gini teman-teman. md5 ini sebuah function agar passwordnya itu terencrypt. Terenkripsi gitu teman-teman. Metodenya sini post. Kemudian di sini ada username dan passwordnya tadi. Nah untuk username kita menggunakan function escape string ini, my SQLi escape string ini. Nah kenapa kita menggunakan escape string ini? Ini gunanya supaya agar ini teman-teman. Nah sini sudah saya buatkan komentarnya, penjelasannya. Menggunakan my SQLi escape string gunanya untuk mengamankan inputan agar form inputannya tidak digunakan secara ilegal atau agar terhindar dari SQL injection. Jadi jika ada orang yang ingin mencoba masuk melalui ini teman-teman, inputan ini form login ini masuk dengan cara cuma-cuma, inilah gunanya function escape string ini, supaya tidak terjadi SQL injection. Kemudian setelah itu passwordnya sudah kita buat tadi sini deklarasinya, lalu kita panggil lagi teman-teman passwordnya. Selanjutnya lakukan query teman-teman ya. Sini penjelasannya sama. Lakukan query dan koneksi ke database, pilih dari tabel user. Nah sini kita tabel user, karena untuk admin itu tabelnya tabel user teman-teman. Nah di tabel user itu ada username dan password dan statusnya. Bentar teman-teman, sini kita lihat. Nah di buku tamu user. Nah di sini ada username, password, nama pengguna dan status teman-teman. Nah itu khusus untuk admin tabelnya. Lalu setelah kita lakukan query, lalu kita lakukan uji jika username dan passwordnya ditemukan. Nah apabila di inputkan passwordnya dan username-nya sesuai dengan yang di database, maka apabila dia berhasil teman-teman ya, itu yang disebut tadi pengujian. Apabila berhasil diinputkan username dan passwordnya, maka masuk ke lokasi admin.php.
masuk ke halaman locationnya admin.php. Nah, jadi jika kita masukkan sini, nah di sini di username adminnya teman-teman. Nah, passwordnya ini karena udah kita encrypt jadi berbentuk seperti ini. Aslinya dia passwordnya admin 123. Nah, dia akan mengarah ke halaman admin.php teman-teman. Karena sini kita buat locationnya admin.php. Oke, kita logoutkan dulu. Nah, apabila datanya gagal teman-teman, username dan passwordnya salah, maka tampil ini pesan maaf login gagal, pastikan username dan password Anda benar. Dokumen locationnya tetap di halaman indeks teman-teman. Misalnya seperti ini, admin, ya kan, username admin, kemudian passwordnya salah kita buat admin, misalnya admin 90. Nah, dia timbul ini teman-teman, pesan yang menggunakan JavaScript ini, alert maaf login ini teman-teman, dia timbul seperti ini ya. Dia tampil seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman, setelah ini admin setelah kita masuk, nah jika kita keluar teman-teman tanpa logout, kita jika masuk dari URL, kita ketik admin.php, maka dia masih bisa masuk teman-teman ke halaman adminnya. Tapi lain lagi jika kita sudah logout kan, ya, ini satu bentuk security juga teman-teman, keamanan pada web. Kita paksa masuk tanpa login dulu teman-teman. Tadi kan kita tidak logout teman-teman, tapi ini kita sudah logout, kita paksa masuk ke halaman adminnya. Nah, dia timbulin teman-teman, maaf, untuk mengakses halaman ini Anda diharuskan login terlebih dahulu. Nah, kami telah membuatkan pesan seperti itu teman-teman. Itu dibuat pada ini teman-teman. Sebelumnya kita logoutkan dulu, kita buat ini, kita unsetkan session-sessionnya tadi ya, karena untuk logout itu harus dibuat seperti ini teman-teman. Sessionnya tadi harus di unset, harus dihilangkan gitu. Nah, itu bahasanya. Nah, setelah logout kan dia timbul Anda telah keluar dari halaman administrator, locationnya index.php. Oke teman-teman, itu untuk logoutnya. Nah, yang tadi yang apabila kita paksa masuk ke halaman adminnya, nah itu dari sini teman-teman, di header ini kita buatkan session start juga. Nah, jika sessionnya kosong ya, jika session kosong, session username atau session passwordnya kosong, session nama penggunanya kosong, maka jangan kasih masuk untuk akses ke indeks ke halaman admin. Jangan kasih masuk, harus tetap di halaman index.php teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya kenapa dia tidak bisa masuk secara paksa setelah di logout melalui URL. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja penjelasan dari web kami dari kelompok kami mengenai sistem informasi buku tamu atau buku tamu berbasis web. Kami rasa teman-teman website kami ini sudah bisa digunakan atau di hosting, dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil teman-teman, atau sekedar kampus, sekolah, atau apa gitu teman-teman. Tapi kalau untuk yang datanya besar teman-teman, mungkin saya rasa ini harus ditingkatkan lagi
atau ditambah lagi fitur-fiturnya teman-teman. Mungkin itu saja, cukup sekian penjelasan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok kami untuk melakukan penjelasan atau presentasinya teman-teman. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.